Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran IPA yang akan dikaitkan dengan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Tapi sebelum itu kita akan mencoba terlebih dahulu. Adalah tidak lagi dimulai. Baik, apakah ada semua hari ini? Baik Pak, ada semua. Ya, baik, ada semua. Selanjutnya kita akan mempelajari pelajaran IPA dengan menggunakan salah satu budaya yang sudah dekat sekali dengan kita, yaitu rumah limas. Tapi sebelum itu, agar kita memiliki gambaran lebih lanjut tentang rumah limas, kita akan menonton video tentang rumah limas. Jadi itu tadi video tentang rumah limas agar kalian memiliki gambaran lebih luas tentang rumah limas yang akan kita pelajari. Jadi dari video tadi, menurut kalian kenapa rumah limas disebut dengan limas? Gak tahu Pak. Jadi rumah limas disebut dengan rumah limas karena atapnya yang berbentuk seperti bangun rumah limas. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, agar kita
lebih semangat dan lebih baik suasananya, kita akan melakukan ekspresi dengan kuis. Yang pertama, kuisnya apa yang menyebabkan benda ketika dijatuhkan akan jatuh ke bawah? Oke Pak, jadi menyebabkan bendanya adalah benda gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi. Jadi di rumah limas ini juga menggunakan gaya gravitasi untuk pembuatannya. Jadi akan berhubungan dengan pelajaran kita. Selanjutnya kuis yang kedua, apa yang terjadi ketika kita berdiri di bawah terik matahari? Jadi bahwa matahari kalau sebenarnya maksudnya suhu kita menjadi besar, panas, lebih tinggi itu. Nah, benar. Jadi itu adalah perpindahan panas ke suhu tubuh kita. Dan di rumah limas ini juga menggunakan hal tersebut. Jadi kita langsung saja ke penjelasan mengenai rumah limas. Jadi rumah limas adalah rumah adat dari Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan. Rumah ini berbentuk panggung. Kenapa berbentuk panggung? Jadi karena di Palembang ada sungai yang besar, Sungai Musi. Jadi masyarakat membuat rumah limas dengan tingkatan dan tiang-tiang di bawahnya agar menghindari dari adanya banjir. Rumah ini berbentuk panggung dan memiliki atap seperti limas, makanya disebut rumah limas. Rumah limas ini dibuat dari kayu dan memiliki tangga di depan. Di dalamnya ada lantai yang mengikat tadi seperti di video. Lanjut ciri-cirinya. Jadi ciri-ciri yang pertama, yang pastinya atapnya berbentuk limas. Yang kedua bertingkat seperti di video tadi. Yang ketiga terbuat dari kayu. Nah, kayunya ini pasti karena untuk rumah pasti yang berkualitas dan kuat karena akan tahan lama. Nah, kayu yang digunakan itu kayu tembesu atau merati. Selanjutnya ada tangga di depan karena rumahnya tinggi dan berbentuk panggung dan bertingkat, jadi menggunakan tangga di depannya. Yang selanjutnya ukirannya indah. Jadi pada masyarakat dahulu mereka tidak hanya mementingkan fungsi, tapi juga estetika atau keindahan dari rumah tersebut. Jadi pada di rumah dibuat ukiran-ukiran dan di tiang rumahnya seperti bunga ataupun daun. Jadi fungsi rumah limas ini yang pastinya untuk tempat tinggal di keluarga zaman dahulu. Yang kedua itu tempat upacara adat seperti tadi di video ada 2 kursi. Nah itu biasanya digunakan untuk pernikahan atau acara-acara keluarga besar. Dan sekarang ada di Museum Bala Putra Dewa. Apakah lihat tempatnya? Nah, ya seperti di video tadi kan? Ya. Nah, jadi rumah limas ini sudah dijadikan wisata budaya dan ada di museum jika kalian ingin melihatnya. Nah, ini kita akan mengkaitkan dengan pembelajaran IPA. Tujuan kalian mempelajari ini agar kalian dapat memahami secara langsung dengan apa yang kalian lihat yang ada di sekitar kalian yang akan dihubungkan dengan IPA. Jadi belajar IPA itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan belajar tentang biologi. Biologi itu membahas mengenai lingkungan atau yang kehidupan yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama itu rumah limas terbuat dari kayu alami seperti kayu tembesu dan kayu merati. Yang kedua, kayu ini digunakan karena kuat dan tahan lama serta ramah lingkungan karena berasal dari alam. Yang ketiga, rumah panggung membantu menghindari banjir
dan binatang buat menunjukkan pemahaman tentang lingkungan hidup. Nah, seperti dari penjelasan ini kita dapat mengetahui kalau masyarakat di zaman dahulu itu sangat mementingkan makna dan fungsi dari apa yang mereka ciptakan atau mereka buat. Mereka membuat rumah limas tinggi untuk hindari banjir dan binatang. Selanjutnya dengan pembelajaran fisika. Tadi di kuis kita sudah mempelajari mengenai gaya gravitasi. Nah, ini juga digunakan pada atap rumah limas. Jadi atap rumah limas dibuat agar dapat mengalirkan air hujan dengan cepat sehingga rumah tidak bocor. Nah, itulah penggunaan dari gaya gravitasi pada rumah limas. Yang kedua, ruang bawah rumah membuat udara lebih sejuk karena ada sirkulasi udara alami. Jadi rumah limas dibuat tinggi agar ada sirkulasi udara yang masuk dari bawah rumah limas. Yang ketiga, bentuk rumah dan bahan kayu membuat suara dalam rumah tidak masuk menjadi nyaman saat berbicara. Nah, jadikan kayu yang digunakan masih berkualitas dan kuat. Ini membuat suara dari dalam rumah tidak mantul atau membuat gema. Selanjutnya, hubungan dengan kimia. Jadi kayu rumah agar lebih kokoh dan kuat itu kadang direndam atau dilapisi minyak alami atau getah agar tidak cepat lapuk dan makan rayap. Yang kedua yaitu warna ukiran yang menggunakan warna alami dari tumbuhan. Jadi rumah limas menggunakan warna alami agar tetap melestarikan alam. Yang ketiga, proses pengolahan kayu tradisional menunjukkan pemahaman masyarakat tentang bahan dan ketahanannya. Nah, masyarakat dahulu itu mengolah kayu dengan pemahaman mereka tentang bahan dan ketahanannya agar rumah limas tetap kuat dan tahan lama. Jadi itu tadi penjelasan mengenai rumah limas dan pembelajaran IPA. Apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Pak, pertanyaan itu. Ya, silakan. Jadi tadi aku sudah tahu untuk rumah yang seperti itu, terus fungsinya seperti itu, terus juga bermanfaat untuk manusianya, dan dipakai untuk komunitasnya. Sekarang saya mau tanya tentang di dalam tentang rumah limas ini, Pak. Dia itu memiliki warna tertentu atau gimana? Atau ada betul di maknanya atau gimana? Masih. Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Jadi masyarakat dulu pasti memikirkan makna dan kegunaannya dari pembuatan tempat limas. Semua memiliki makna dari apa yang diciptakan. Jadi rumah limas yaitu memiliki 5 tingkatan atau disebut TIC. Tingkat pertama yaitu pagar terlalu digunakan untuk menerima tamu pada acara adat. Jadi ketika ada acara adat seperti dari pernikahan atau acara-acara keluarga itu pada tingkatan pertama yaitu disebut pagar terlalu. Yang kedua itu jogan atau tempat berkumpul bagi keluarga laki-laki. Jadi ketika ada acara keluarga, pihak laki-laki akan berkumpul di tingkat kedua yaitu jogan. Yang ketiga hingga kelima itu digunakan oleh tamu undangan khusus orang yang dihormati dan memiliki kedudukan tinggi. Jadi ketika acara pernikahan atau acara keluarga itu seperti pejabat atau orang-orang yang dihormati di keluarga tersebut itu akan berkumpul di PIJ yang ketiga. Nah, makna dari ornamen-ornamen yang memiliki keindahan pada rumah limas seperti mimbar yang berbentuk tanduk dan mati memiliki makna yang mendalam. Jadi pada bangunan atap
makna. Seperti simbol yang berbentuk tanduk dan melati memiliki makna yang dalam yang kadang digunakan untuk menangkal petir. Nah, melati tersebut mewakili keagungan dan kerukunan. Simbol tanduk bermakna sosok Adam dan Hawa, dan tanduk berarti matahari, bulan, dan bintang. Yang keempat, tanduk berarti sahabat Nabi, dan simbol dengan 5 tanduk melambangkan rukun Islam. Jadi rumah limas ini juga memiliki makna yang spiritual. Jadi memiliki makna yang berhubungan dengan agama dan Tuhan. Jadi dengan penjelasan ini kita dapat mengetahui kalau rumah limas ini sangat dekat dengan spiritual dengan agama Islam, karena menjelaskan tentang Adam dan Hawa, sahabat Nabi, dan rukun Islam. Jadi dari penjelasan ini atau pembelajaran rumah limas ini, kalian dapat mengamati pembelajaran IPA di kehidupan sehari-hari. Coba contohnya kalian sebutkan budaya yang ada di sekitar kalian. Silakan beda. Ada? Budaya itu kan berkembang di mana sudah berkembang. Karena orang budayanya baik-baik budaya. Nah, pepek itu kan budaya makanan khas Palembang. Nah, pepek itu juga memiliki kaitan dengan Jepang, seperti kuahnya ciko yang memiliki kaitan dengan kimia, dan pepek yang berhubungan dengan biologi karena terbuat dari ikan yang bermanfaat untuk protein dan kesehatan tubuh. Jadi Empat 4 menit. 4 menit. Hah? 4 menit. Menit tadi 12. Jadi dari penjelasan mengenai rumah limas tadi, menurut kalian apa yang membedakan atau jadi identitas utama dari rumah limas itu? Apa perbedaannya dengan rumah adat yang lain yang ada di Indonesia? Betul. Nah, jadi perbedaannya itu agar lebih jelas kita melihat langsung gambarnya. Nah, ini perbedaannya. Untuk perbedaannya itu yang pasti tadi sudah dijelaskan, itu rumah limas dibuat tinggi karena untuk sirkulasi udara di bawahnya, dan dibuat tinggi untuk menghindari banjir karena Palembang itu merupakan salah satu yang memiliki sungai besar, yaitu Sungai Musi. Nah, tadi kan sudah Bapak tanya mengenai kenapa rumah limas disebut limas. Nah, tadi sudah dijelaskan. Jadi Bapak tanya lagi, apa yang menyebabkan rumah limas disebut limas? Karena asalnya itu untuk bangun itu dimasuk. Nah, betul. Jadi rumah limas disebut dengan limas karena atapnya yang berbentuk seperti limas. Tapi kalau kita hubungkan dengan bangun datar itu berbentuk trapesium. Jadi itu saja untuk penjelasan mengenai rumah limas. Jadi kesimpulan pada pembelajaran IPA kita pada hari ini yaitu rumah limas bukan hanya indah atau estetik dan bersejarah, tapi juga mengandung ilmu pengetahuan alam yang berguna bagi kehidupan kita di sehari-hari. Nah, ini membuktikan bahwa